أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ومن علينا بإرسال أفضل خلقه حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Jalalatul Muslimin yang hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan rahmat yang terus Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang kosong dari nikmat Allah. Dan harusnya kita terus merasa bersyukur, merasa segala hal yang kita punya adalah datangnya dari Allah. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang mau mengetahui, mengakui dan bersyukur atas segala pemberian-pemberian Allah kepada kita. Termasuk pemberian Allah yang masih Allah berikan kepada kita hingga subuh ini adalah dengan masih dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat sempurna fisik dan akhlaknya, sang pemberi syafaat untuk kita, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu mengirimkan salawat dan salam kita dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita menjadikan kita semakin dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di waktu dan tempat yang berkah ini kembali kita akan melanjutkan, yang mana insyaallah mungkin ini pertemuan terakhir sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang mana kita akan melanjutkan bacaan kita dari seorang ulama besar, Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, yang dengan kitabnya Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah, kitab yang membahas tentang kekhususan atau keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas kemarin bahwasanya kita selaku umatnya Rasulullah, baik dalam derajat yang tertinggi atau yang pertengahan atau yang derajat paling terakhir. Nah, ada 3 golongan umatnya Rasulullah, yang mana 3-tiganya ini kata Allah ujung-ujungnya atau perjalanan titik terakhirnya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat khusus yang hanya Allah akan berikan kepada umatnya Rasulullah dan tidak Allah berikan kepada selain umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya apa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita? Keistimewaan atau kekhususan yang Allah berikan kepada kita atau kepada umatnya Rasulullah selanjutnya adalah ja'alahum ummatan wasatan, yang mana keistimewaan umatnya Rasulullah adalah Allah menjadikan kita umat yang wasata atau umat yang wasatiyah. Sering kita dengar kalimat umat wasatiyah atau umat wasaton, atau bahasa zaman sekarang umat moderat atau moderasi beragama. Itu yang kalau diterjemahkan zaman ini artinya adalah umat yang modern.
Apa maksud umat yang moderat atau umat wasatiyah ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memilih kita, ini umatnya Rasulullah, sebagai umat wasatiyah, umat wasat. Mana kalau kita artikan wasata ini diambil dari kata wasat, wasit. Nah, kalau dalam pertandingan ada namanya wasit. Kenapa dinamakan wasit? Karena wasit itu wasato. Wasato itu tengah-tengah. Ya. Jadi umat wasatiyah, umat yang tengah-tengah atau umat pertengahan. Memang sulit untuk di bahasa Indonesia kan, tapi para ulama mengatakan artinya umat pertengahan itu adalah umat yang moderat. Moderat itu apa? Moderat itu adalah orang yang tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrem ke kiri. Dia berada di tengah-tengah, posisi yang paling tengah, tidak melampaui batas ke kiri dan batas ke kanan. Ibaratnya sebuah jalan, ruangan yang sangat panjang, maka tengah-tengahnya tentu di bagian mimbar imam, tengah-tengahnya. Yang namanya tengah pasti ada namanya arah kanan dan arah kiri. Maka yang di tengah ini namanya wasat, tengah, pas di tengah-tengah, pertengahan. Maka begitulah umatnya Nabi Muhammad, Allah jadikan menjadi umat yang wasat, pertengahan. Ada juga ulama mengartikan wasat ini adalah artinya adil. Karena biasanya wasata atau wasit tentu dia akan dipilih menjadi wasit karena dia memiliki sifat yang adil. Adil itu tidak memihak ke kiri, tidak bias ke kanan, tetapi dia memihak kepada kebenaran. Makanya disebut adil, wad'u syai' fi mahallihi. Adil itu kan artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Dan juga ada yang mengartikan wasata ini adalah artinya terbaik, sempurna. Jadi umat wasatiyah adalah umat yang terbaik. Orang Arab itu mengatakan puncak gunung itu sebagai wasata. Gunung itu kalau ditanya mana tengah gunung, maka bisa kita katakan tengah-tengah gunung itu adalah puncak gunung itu. Puncak gunung itu adalah pertengahan dari gunung. Makanya pertengahan atau puncak dari gunung orang Arab katakan wasata. Yang namanya puncak pasti yang paling tinggi. Maka umatnya Rasulullah SAW Allah jadikan umat yang wasata, umat yang adil, umat yang pertengahan, dan umat yang terbaik karena berada di tengah-tengah. Dan kalau kita artikan apa maksudnya umatnya Nabi Muhammad ini menjadi umat yang pertengahan, maksudnya adalah segala amal baik iman, ibadah atau segala hal yang kita lakukan sebagai umatnya Rasulullah itu selalu harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh ekstrem ke kanan dan tidak boleh ekstrem ke kiri. Contoh dalam tauhid, umat Islam itu, umatnya Rasulullah itu meyakini kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, anaknya Siti Maryam. Tapi ada ajaran yang sebelah kanan, ajaran yang ekstrim, terlalu ekstrim ke kanan, mengatakan kalau Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Kalau ekstrim ke kiri, ada aliran atau ajaran yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari hasil zina. Tapi kita umatnya Rasulullah, kita berada di tengah-tengah, kita berada di kebenaran dengan mengatakan dalam hati kita meyakini kalau Nabi Isa alaihissalam adalah anak Siti Maryam yang Allah muliakan dan menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, misalkan dalam hal tauhid lagi, umatnya Rasulullah wajib mentauhidkan atau hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada aliran lain yang terlalu ekstrim ke kanan dengan mengatakan tidak cukup Tuhan itu satu. Tuhan itu misalkan ada 2 atau 3 atau lebih dari 3. Kalau ekstrem kiri mengatakan Tuhan itu tidak ada, atau bisa kita sebut dengan ateis. Tapi kalau kita umatnya Rasulullah, kita harus berada di tengah-tengah dengan mengatakan Tuhan yang benar itu hanyalah Allah yang Maha Esa. Itu dalam ranah tauhid. Belum lagi dalam ibadah. Dalam ibadah kita juga harus wasatiyah.
Maksudnya dalam ibadah tidak dibenarkan juga bagi kita berlebih-lebihan ke arah kanan dan berlebih-lebihan ke arah kiri. Kalau ke ekstrim ke kanan, artinya kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah sampai meninggalkan waktu-waktu untuk bekerja misalkan. Makanya ketika ada seorang sahabat, ada 3 orang sahabat, biar kita jelas nih pembahasan tentang moderasi beragama. Kita kasih contoh dalam cerita 3 seorang sahabat yang datang menemui Siti Aisyah. Nah, 3 sahabat ini datang kepada Siti Aisyah dan menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah kalau di dalam rumah. Ketika mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah, Siti Aisyah menjelaskan tentang apa yang Rasul lakukan di dalam rumahnya. Setelah dijawab oleh Siti Aisyah, ternyata 3 sahabat ini sedikit kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak seperti yang mereka bayangkan ibadahnya Rasulullah. Mereka bayangkan kalau Rasulullah itu ibadahnya ideal, semua waktunya di rumah dipakai buat sholat, buat ibadah. Tapi ternyata tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak demikian apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Maka mereka kemudian menyimpulkan Rasulullah SAW tidak menjadikan waktunya untuk ibadah karena memang Rasulullah sudah maksum, sudah terhindar dari dosa. Maka orang-orang kayak kita yang tidak maksum, orang-orang yang kayak kita banyak dosa, tentu kita harus lebih giat daripada ibadahnya Rasulullah. Sampai mereka bertiga ini ada yang memutuskan, mulai besok aku tidak akan berbuka, aku akan puasa tiap hari. Orang yang kedua mengatakan, sahabat yang kedua mengatakan, kalau besok aku akan mulai sholat malam tanpa ada sedikit pun tidur. Aku pakai semua malam dari pada isya sampai subuh aku pakai untuk sholat. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, kalau begitu besok aku akan menjauhi istriku. Atau di riwayat lain mengatakan, aku akan menjomblo selamanya biar fokus untuk ibadah. Jadi ini kesimpulan 3 sahabat ini ingin lebih giat lagi ibadahnya daripada Rasulullah, sehingga memutuskan semua waktunya untuk ibadah. Maka hal ini terdengar di telinganya Rasulullah, kemudian memanggil 3 sahabat ini dengan mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, apakah benar kalian mengatakan demikian? Apakah benar kalian melakukan hal yang demikian? Kemudian mereka mengatakan, betul ya Rasul, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasul menanyakan kepada mereka, wahai sahabatku, menurut kalian siapa orang yang paling bertakwa di dunia ini? Menurut kalian siapa orang yang paling takut dengan Allah di dunia ini? Kemudian mereka menjawab, tentu engkau wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau demikian ketahuilah aku orang yang paling bertakwa di dunia ini saja, tidak menjadikan semua malamku itu untuk sholat malam. Aku tidur, kemudian aku bangun untuk sholat, dan kalau aku masih ngantuk aku tidur lagi. Kemudian aku juga tidak puasa tiap hari. Hari ini aku berbuka, besok aku puasa. Hari ini aku berbuka, besok aku puasa. Kemudian aku menikahi para wanita. Aku tidak menjomblo hanya untuk fokus ibadah. Maka kata Rasul, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ini adalah sunnahku. Inilah cara aku beragama. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan dari kelompok. Itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana agar kita tidak berlebih-lebihan dalam hal agama yang kita anggap itu benar, ternyata tidak dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi, menjadikan semua waktu hanya untuk ibadah sehingga meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rumah, sehingga meninggalkan untuk mencari nafkah, mencari harta. Ini yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Islam itu, umatnya Rasulullah itu harus seimbang, harus pandai membagi waktunya, tidak berlebihan dalam ritual ibadah, tapi juga harus menyisihkan waktunya untuk mencari atau membawa amanah Allah untuk mencari nafkah, untuk menghidupkan keluarganya. Jadi itu salah satu contoh wasatiyah dalam ibadah.
Moderasi dalam ibadah, kita tidak boleh berlebihan ke arah kanan, fokus ibadah saja, dan juga tidak boleh berlebihan ke arah kiri yang kesannya melunak-lunakkan ajaran agama, melonggar-longgarkan ajaran agama. Aku tak payahlah sholat di masjid, di rumah saja kan boleh. Akulah tak payahlah sholat, kan katanya sholat itu mengingat Allah. Aku tak payah sholat, cukup zikir saja. Nah, itu sudah kebablasan kebebasannya. Makanya muncul kelompok-kelompok liberal. Ini bahaya. Liberal itu yang paling ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan sekarang muncul namanya radikal atau terorisme. Orang terorisme atau orang-orang yang ekstrim kanan ini dengan semangat emosi beragamanya sampai-sampai mereka menganggap orang-orang yang tak sepaham dengan mereka itu semuanya salah. Menganggap orang-orang yang tak Islam harus dibakar, sehingga banyak orang-orang yang terpengaruh sehingga mereka semangat untuk membakar gereja. Inilah yang disebut dengan terorisme. Orang yang terlalu ekstrim ke kanan, dan juga sekarang banyak orang yang muncul dari ekstrim-ekstrim kiri atau disebut dengan liberal, hanya mengandalkan akal, meninggalkan teks Al-Quran dan hadis. Ini dua-dua kelompok ini harus dihindarkan, harus dihindari. Kita menjadi umat yang wasatiyah, umat yang moderat, sebagaimana memang seperti itulah Allah inginkan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, harus berada di posisi tengah, tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Karena dalam agama ini semuanya ada batasnya. Ada batas maksimal namanya, ada batas minimal. Misalkan wudhu, kita wudhu itu mengusap, misalkan mengusap muka itu berapa kali? Maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Maka apakah boleh mengusap muka sampai airnya banyak, aku pakai mengusap muka 10 kali misalkan? Nah, itu sudah masuk melebihi batas maksimal. Nah, ini yang bukan wasatiyah lagi namanya, kebablasan, berlebihan, gulu, israf, wala tusrifu, jangan berlebihan kata Allah. Ya alal kitab la taghlu fi dinikum, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu yang kenapa Allah melaknat mereka? Salah satu alasannya karena mereka berlebihan dalam agama mereka, sehingga merubah-rubah kitab mereka, merubah ajaran-ajaran mereka. Makanya kata Allah, wala tusrifu wala taghlu, jangan berlebih-lebihan termasuk dalam hal beragama yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam agama. Ada namanya batas maksimal, ada namanya batas minimal. Dan batas minimal ini kalau dilanggar juga, itu juga melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam agama. Ini kemudian di sini apa dalilnya? Di sini Imam Sayyid Muhammad bin Alawi menyebutkan ayat Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 143. Allah katakan, dan kami jadikan kalian di sini adalah kita umatnya Rasulullah, ummatan wasatah, sebagai umat yang wasatiyah, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang terbaik. Litakunu syuhada, untuk apa Allah jadikan kita umat yang di tengah-tengah, pertengahan, umat yang adil, umat yang terbaik? Supaya kalian nantinya akan menjadi saksi untuk orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, dan Rasul kalian atau Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk kalian. Ini menarik. Al-Baqarah 143. Al-Baqarah itu jumlahnya 286 ayat. 286 ayat. Dan kalau kita tanya mana pertengahan surah Al-Baqarah, ternyata pertengahan surah Al-Baqarah adalah ayat ini. Ayatnya adalah ayat yang membahas tentang dijadikannya umat Nabi Muhammad umat pertengahan. Jadi ini salah satu bentuk mukjizat Al-Quran. Sampai tata letak ayat dalam Al-Quran itu ada menyimpan hikmah-hikmah yang luar biasa. Salah satunya ini. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Tengah-tengahnya surah Al-Baqarah ternyata membahas tentang bagaimana Allah menjadikan umatnya Rasulullah sebagai umat pertengahan. Ini salah satu ijaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Kemudian di sini Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan, sebelum turunnya ayat ini ada ceritanya.
Sebelum Allah katakan umatnya, Allah menjadikan umatnya Rasulullah menjadi umat yang wasatiyah, umat yang di pertengahan, umat yang moderat. Allah sebelumnya menurunkan ayat tentang perihal pindahnya arah kiblat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya ketika baru turun perintah salat 5 waktu, kiblat pertama mereka adalah menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Ini Madinah, ini Mekah, ini Baitul Maqdis. Artinya selama kurang lebih 17 bulan atau 16 bulan, 1,5 tahun, umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, mereka sholat 5 waktu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kalau mereka menghadap ke Baitul Maqdis, artinya arah belakang mereka adalah Ka'bah, karena posisinya sejajar. Baitul Maqdis, Madinah, Mekah. Ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis, artinya yang di belakang adalah Ka'bah. Makanya Rasulullah SAW selalu berharap agar segera diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Makanya tiap hari Rasulullah selalu melihat ke arah langit, menunggu wahyunya Allah, menunggu perintahnya Allah agar segera memindahkan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, karena tidak ingin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betapa mulianya Baitul Haram atau Ka'bah. Maka kemudian setelah 16 bulan 17 bulan Allah turunkan ayat perintah mengganti arah kiblat. Yang mana perintah mengganti arah kiblat ini terjadi ketika Rasul lagi sholat zuhur. Ketika lagi sholat zuhur di Masjid Bani Salamah namanya. Masjid Bani Salamah di kota Madinah, lagi sholat zuhur, baru 2 rakaat pertama masih menghadap ke Baitul Maqdis. Di rakaat yang ketiga Jibril turun menyampaikan kepada wahai Nabi, menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pindahlah arah kiblat ke arah Ka'bah. Walli wajhaka syatrul Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Maka di rakaat ketiga itu Rasulullah kemudian berbalik ke arah ke belakang menghadap ke arah Ka'bah. Makanya hingga hari ini masjid itu masih ada, sehingga sekarang nama masjidnya adalah Masjid Qiblatain. Nanti kalau kita ada rezeki, insya Allah ke sana kita bisa berwisata, berkunjung, berziarah ke Masjid Qiblatain. Masjid satu-satunya masjid yang menjadi saksi sejarah dengan pernah adanya 2 arah kiblat dalam satu sholat. Rasulullah dalam sholat zuhur itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis, dan di rakaat ketiga dan keempat menghadap ke arah Ka'bah. Jadi itu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya ini beralih arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir zaman itu mengolok-olok orang-orang Islam, mengolok-olok Nabi. Ini agama apaan? Gak konsisten, arah kiblatnya aja berubah-ubah. Nah, itu kata mereka. Nah, maka kemudian di sini Allah turunkan falillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya ketahuilah baik timur atau barat itu semuanya adalah milik Allah. Dan Allah akan memberikan petunjuk siratal mustaqim kepada orang-orang yang Allah hendaki. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan umatmu wahai Rasul, tenang, kalian menjadi umat yang pertengahan, wasatiyah yang artinya tinggi, paling terbaik, paling adil, sehingga saking adilnya kalian kami tunjuk kalian sebagai saksi kepada untuk orang-orang terdahulu. Untuk orang-orang terdahulu. Jadi itu salah satu kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini, jadi kalau misal ada orang yang beranggapan, orang-orang yang tak suka Islam mengatakan, ini umat Islam sama saja dengan kita menyembah Ka'bah, menyembah bangunan, apa bedanya dengan kita yang menyembah patung, kata mereka. Maka kita jawab, kita tidak menyembah Ka'bah. Kami tak ada sejarahnya kami ini menyembah ke Ka'bah. Kami sholat hanya ke arah Ka'bah, dan kami pernah sholat tak menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan kami sholat menghadap Ka'bah itu bukan karena kami menyembah Ka'bah, tapi karena Allah perintahkan kami untuk menyembah ke arah Ka'bah.
Karena sebelumnya kami pernah sholat, yaitu Rasulullah dan para sahabat pernah sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah. Artinya Ka'bah ini bukan tujuan kami pada awalnya, bukan hakikatnya yang kami sembah, tetapi Allah yang memerintahkan kami. Karena kami beriman kepada Allah, kami mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk menyembah ke arah Ka'bah. Itu salah satu jawaban kita untuk orang-orang yang selalu menuduh kita dengan mengatakan umat Islam menyembah bangunan, menyembah Ka'bah, yang sama saja dengan patung sesembahan mereka. Kemudian, apa maksudnya kita dijadikan saksi untuk umat-umat terdahulu? Artinya adalah nanti di akhirat, contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam akan dipanggil oleh Allah. Wahai Nabi Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan apa semua hal yang aku telah wahyukan kepadamu? Apakah semua wahyu yang telah aku turunkan kepadamu itu telah kau sampaikan kepada umatmu? Maka Nabi Nuh nantinya akan menjawab, sudah aku sampaikan ya Allah. Semua wahyu yang turun kepadaku, aku telah sampaikan kepada umatku. Lalu kemudian Allah akan menanyakan kepada umat-umatnya Nabi Nuh, wahai umat-umatnya Nabi Nuh, apakah kalian benar-benar sudah sampai wahyu yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kalian? Maka orang-orang umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka tahu kalau mereka nantinya akan masuk ke dalam neraka karena mereka membangkang, tidak ikut apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, mereka akan mengatakan, ya Allah, kami tak mendengar apapun dari Nabi Nuh. Mereka akan berbohong, mereka akan menganggap Nabi Nuh itu tak menyampaikan apapun kepada mereka. Yang mana tentunya kalau ada orang yang tak pernah sampai dakwah Nabi kepada mereka, maka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam neraka. Jadi syarat masuk ke dalam neraka itu adalah kita pernah sampai terdengar dakwahnya Nabi, risalahnya Nabi, dan kita tak mengikuti risalah tersebut, itu baru syarat masuk ke dalam. Adapun orang yang hidup tak pernah sedikit pun mendengar dakwah Islam atau dakwah-dakwah umat terdahulu, sama sekali tak pernah mendengar, misalkan hidup di tengah-tengah hutan sendirian, tak pernah mengenal agama-agama yang Allah turunkan kepada para nabi, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang sudah sampai dakwah kepada mereka dan mereka tidak mengikuti dakwah tersebut. Jadi umat-umat, contoh umat Nuh, mereka akan mengatakan Nabi Nuh tak menyampaikan apapun kepada kami ya Allah. Lalu kemudian Nabi Nuh akan dipanggil, mereka mengatakan engkau tidak menyampaikan dakwahmu kepada mereka wahai Nuh. Sekarang hadirkan siapa yang menjadi saksimu wahai Nuh, yang membuktikan kalau apa yang kau katakan itu benar. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, saksiku ya Allah adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya Rasulullah kita dipanggil untuk menjadi ahli saksinya. Ini luar biasa, subhanallah. Kita dalam kondisi yang seperti ini, ternyata nantinya kita akan dijadikan ahli, dimintai ahli, menjadi ahli saksi oleh para nabi-nabi terdahulu. Misalkan nanti Nabi Nuh akan menjadikan kita saksi, kita dipanggil oleh Allah, wahai umatnya Rasulullah, apakah benar kalian menyaksikan, kalian bersaksi kalau Nabi Nuh alaihissalam pernah menyampaikan dakwahnya kepada umat-umat mereka? Kemudian kita nanti akan bersaksi, kami bersaksi ya Allah bahwasanya kami telah mendengar kami telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya semua para nabi semuanya sudah menyampaikan apa yang kau wahyukan kepada mereka. Jadi kita nantinya akan bersaksi karena Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, sudah ngasih tahu kepada kita bahwasanya semua nabi-nabi itu tidak Allah wafatkan selama mereka sudah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Maka kita sudah diterima menjadi ahli saksi. Kemudian orang-orang yang tak mengakui tadi, umat-umatnya Nabi Nuh atau umat-umatnya Nabi Ibrahim, umat-umat terdahulu, mereka tidak ada alasan lagi untuk mengatakan mereka tidak sampai dakwah nabi-nabi mereka kepada telinga mereka. Jadi di sini Allah jadikan kita menjadi saksi sebagai saksinya umat-umat terdahulu. Dan siapa saksi kita? Tentu kita juga nanti akan dihisab. Yang menjadi saksi kita adalah siapa? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan menyaksikan kita bahwasanya kita adalah bagian dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita benar-benar diakui oleh Rasulullah
Maka kalau kita sudah diakui oleh Rasulullah, maka jaminannya adalah Rasulullah tentunya akan memberikan syafaatnya kepada kita. Jadi satu syaratnya, kita harus menjadi di dunia ini menjadi orang-orang yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya untuk diakui oleh Rasulullah, kita juga harus mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru selamat kita, menjadi pemberi syafaat kita. Kalau kita tak mengakui Rasulullah, bagaimana Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya? Jadi itu. Jadi kita, Allah jadikan kita umat yang moderat, umat yang terbaik, umat yang adil, yang pandai memposisikan setiap sesuatu, melihat sesuatu lebih luas daripada orang-orang biasanya, sehingga kita menjadi umat yang adil, umat terbaik, sehingga dengan adilnya kita, Allah jadikan kita menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu. Kemudian terakhir, membahas tentang wasatiyah ini, membahas tentang umat yang moderat ini sangat penting, karena memang akhir-akhir tahun ini atau Kementerian Agama atau MUI selalu menggaungkan kalimat moderasi beragama atau Islam yang moderat. Ini tentu hal ini kenapa digaungkan? Karena memang saking banyaknya orang-orang yang muncul dari ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Karena hal ini maka semakin digaungkan lagi ajakan-ajakan untuk beragama dalam moderasi beragama. Kita harus beragama dengan moderat. Bagaimana sikap moderasi dalam beragama itu? Tentunya yang paling pertama adalah toleransi. Orang yang moderat itu adalah orang yang bisa toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kita hidup di Indonesia ini, kita harus membuktikan kalau kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan toleransi. Kita semua hidup bukan satu orang, kita tidak hidup dalam satu suku, kita banyak suku-suku, kita banyak agama, kita banyak dalam agama sendiri pun kita banyak pandangan yang berbeda. Maka cara kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus bisa toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi adalah tidak mengganggu orang lain. Jadi, toleransi yang benar itu minimal kita tidak mengganggu orang lain. Misalkan yang berbeda dengan kita ibadahnya di hari Minggu, kemudian kita tak suka, kemudian kita ganggu orang yang ibadah di hari Minggu. Nah, ini bukan merupakan sifat yang toleransi. Tapi yang masalahnya ada juga orang yang toleransi kebablasan. Toleransi yang kebablasan itu apa? Menganggap sebagai bentuk toleransi harus ikut misalkan Natalan, harus ikut masuk ke dalam ruang ibadah mereka, ikut Natalan, pakai baju mereka yang mereka pakai sebagai bentuk toleransi. Ini toleransi yang kebablasan. Toleransi itu bukan ngikut, tapi membiarkan dan tidak mengganggu. Itu arti dari toleransi. Bukan ngikut, bukan terombang-ambing, tapi harus memantapkan posisi untuk tidak mengganggu orang lain. Orang lain berbeda ibadahnya dengan kita tidak ganggu. Atau dalam agama kita sendiri pemahaman kita berbeda, kita kunut, mereka tidak kunut, kita toleransi, kita menghargai perbedaan, tidak mengganggu mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka. Meskipun mereka banyak menjelekkan kita tidak menjelekkan mereka. Karena kita tahu yang namanya perbedaan itu sebuah fitrah. Kita tidak bisa menolak yang namanya perbedaan, termasuk dalam hal agama. Selama masalah agama itu adalah masalah khilafiyah, masalah yang pasti ada perbedaan, maka disitulah kita harus menunjukkan sikap toleransi, tidak mengganggu pemahaman orang lain. Kita fokus dengan pemahaman kita, fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, karena kita semua punya dalil, mereka juga punya dalil. Kalau sama-sama punya dalil, jangan saling mengganggu. Itu namanya bentuk toleransi dalam beragama, toleransi dalam bermasyarakat. Itulah yang ingin disampaikan, yang ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mampu menunjukkan umat yang wasatiyah, umat yang teladan, umat yang terbaik, yaitu umat yang tidak ekstrem ke kanan, tidak kaku, dan juga tidak ekstrem ke kiri, yang tidak terlalu longgar, tidak terlalu lunak dalam hal agama. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi umat yang terus bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kemudian kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung untuk bisa kembali mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Bentar lagi kita mau Ramadan, kita banyak minta doa agar diberikan kesehatan, agar diberikan semangat dan motivasi agar bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimina shifaan la shifaa shifaan 'ajilan la يغادر سقما ولا علما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام وقراءة القرآن في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله، اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله، اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا نزوره وبلغنا نزوره وبلغنا نزوره بجاه وقرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati, demikianlah pengajian kita pada semua hari ini. Mudah-mudahan dapat disampaikan dan ini pada semua hari ini sebelum akhir menjelang Ramadan kita memberikan pengajian kepada kita dianjurkan di Ramadan yaitu tausiah atau tarawih. Demikian dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim lil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim وعلى آله وصحبه